Perbankan umum swasta, keberadaan Bank Pembangunan Daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Kondisi ini juga yang disadari oleh pemerintah DKI dengan rencana menambah modal Bank DKI sebesar 1 triliun rupiah dan menargetkan Bank DKI untuk segera go public dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Lalu seperti apa peluang dan tantangan Bank Daerah khususnya di DKI? Berikut wawancara reporter Aisyah Miadinar dengan Direktur Utama Bank DKI, Christo Sediarsi. Pembangunan daerah memiliki peran penting untuk mendorong perekonomian di suatu daerah. Nah, lalu bagaimana dengan Bank DKI sebagai BPD atau Bank Pembangunan Daerah di Ibu Kota DKI Jakarta? Saat ini telah bersama saya Direktur Utama Bank DKI, Bapak Kresno Sediarsi. Apa kabar Bapak Kresno? Baik. Ya baik, seperti kita ketahui BPD itu kan perannya mendorong perekonomian di suatu daerah. Nah, lalu apa saja yang telah dilakukan Bank DKI untuk menjalankan peran tersebut? Ya. Bank DKI ini memang dibentuk berdasarkan undang-undang yang memang menyatakan bahwa tugas pokoknya adalah mendukung pembangunan ekonomi di daerah DKI Jakarta. Nah, sampai saat ini sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Bank DKI adalah memberikan terutama layanan jasa perbankan bagi pemerintah DKI Jakarta dan BUMD, dan juga sebetulnya arah pemberian fasilitas kepada kontraktor-kontraktor pada program pembangunan DKI. Di samping itu juga pemberian jasa fasilitas kepada pegawai-pegawai negeri sipil di pemerintah DKI Jakarta. Nah, ini memang harusnya yang perlu kita tingkatkan lagi adalah bahwa peran lebih besar kita harus bisa ambil bersama-sama dengan seluruh instansi di DKI Jakarta dan juga BUMD yang ada di DKI Jakarta. Begitu. Nah Pak, kemudian saya mendengar bahwa rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah modal Bank DKI sebesar 1 triliun rupiah ya Pak di kuartal 4 tahun ini. Nah, yang jika terrealisasi ini akan menaikkan kelas Bank DKI menjadi bank umum dengan kegiatan usaha atau buku 3 di tahun depan. Nah, lalu apa Pak rencana perseroan jika telah naik dengan bank dengan modal minimum 5 triliun rupiah? Sebenarnya mungkin nanti perlu saya sampaikan koreksinya ya, bahwa memang kita akan diberikan tambahan PMP yaitu penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 1 triliun di triwulan 4 ini. Namun karena posisi modal kita itu ada di 3,9, sehingga ketika diberikan 1 triliun kita ini belum mencapai 5, sehingga memang inginnya sih sudah masuk ke buku 3, namun sepertinya belum bisa tahun ini. Mungkin nanti kita harus menunggu tahun depan atau dengan kita berupaya meningkatkan laba ditahan kita sehingga kita bisa masuk ke buku 3. Jadi kondisinya adalah seperti itu. Nanti kita akan kalau ditambah 1 triliun kita akan modal kita mencapai 4,9 triliun rupiah. Belum buku 3, masih buku 2. Ya, masih buku 2. Jadi gitu. Baik Pak, kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa nilai NPL atau non-performing loan gross untuk Bank DKI untuk bulan September 2015 adalah sebesar 7,27% dan NPL netnya sebesar 4,7% ya Pak, betul. Kemudian apa Pak strategi dari Bank DKI untuk menurunkan angka tersebut? Ya. Sebetulnya angka 7,27 itu adalah angka pada bulan Juni ya. Waktu itu ke laporan keuangan Juni 7,27. Sekarang bulan September sudah terjadi sedikit perbaikan 7,18. 7,18. Ya. Nah, kemudian NPL netnya itu NPL gross ya. Iya. Netnya itu ada di 4,18 juga. 4,18 juga ini ya. Memang ada sedikit perbaikan karena kita memang sudah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas kredit ini dengan penagihan. Kemudian dengan restrukturisasi, kemudian dengan lelang atau penjualan agunan, dan kita menerapkan semacam watch list system, yaitu kita memonitor terus untuk debitur-debitur atau segmen-segmen kredit yang kita lihat itu memang berisiko. Kita amati tiap minggu kita monitor kondisinya seperti apa. Ini yang kita masukkan ke segmen watch list. Gitu. Kemudian Pak, berapa sih Pak angka rasio kecukupan modal di kuartal ketiga tahun ini dan targetnya berapa Pak untuk di akhir tahun?
kita kalau tahun ini itu di kuartal 3 itu kita pada posisi 15,35%, sedangkan target kita itu nanti sekitar 17,2 sampai 17,3 untuk KAR di akhir tahun itu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok ya menargetkan Bank DKI untuk menargetkan saham Bank DKI untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Nah, kira-kira apa aja nih strategi untuk mencapai target tersebut? Nah, ini tantangan yang sangat luar biasa sebenarnya dalam kondisi seperti ini dan juga kondisi Bank DKI saat ini. Tapi hal tersebut memang harus kita persiapkan ya. Mungkin kalau 2017 memang waktunya sangat pendek sekali ya. Mungkin idealnya setelah 2017 lah sebenarnya ya. Nah, kita perlu persiapan begini. Sebetulnya intinya listed itu sebetulnya maksudnya adalah bahwa kita bisa go public. Ya. Pemahaman go public itu sebetulnya di belakangnya adalah bahwa kita itu meningkatkan kemampuan untuk memupuk modal, jadi mendapatkan modal, baik kalau IPO lewat publik. Tapi ada untuk mendapatkan modal ini kan bisa berbagai cara, termasuk lewat strategic investor. Jadi mungkin bukan lewat publik, tapi lewat strategic investor. Nah, apakah perbedaan kedua-duanya itu apakah dilakukan sendiri-sendiri atau bisa katakanlah nanti ya strategic investor ya public offering misalnya. Nah, ini menurut saya bisa dua-duanya. Hanya memang strateginya nanti yang paling menguntungkan apa? Kita mesti meningkatkan value dulu, value perusahaan itu supaya harganya itu ada nilainya, kemudian memang memberikan. Kenapa value naik itu? Karena supaya kita itu ekspektasi dari investor itu supaya ada sehingga mereka mau membeli saham kita. Nah, ini kita upayanya apa? Yang memperbaiki dari sisi kita yang jelas itu tata kelola perusahaan. Ya. Kemudian financial performance mesti kita perbaiki. Kemudian produk, features ya, kompetitif yang pada segmen yang kompetitif itu kita perbaiki. Kemudian kita juga perlu memperbaiki itu tangible existence kalau saya bilang, yaitu gini, penampakan realnya seperti apa. Jadi supaya investor itu kalau melihat mempertanyakan Bank DKI itu apa sih, misalnya gedungnya kayak apa, produknya kayak apa, misalnya punya electronic channel itu bisa dilihat nggak di katakanlah gadget, ada nggak itu electronic channelnya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita persiapkan dan itu menurut saya memang butuh persiapan yang sangat ketat ya dan perubahan yang cukup mendasar ya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak. Dan demikianlah wawancara singkat kami bersama Bapak Kresno Sediarsi, Direktur Utama Bank DKI. Kini kita kembali ke studio Metro TV. Terima kasih. Baik pemirsa, itulah akhir dari perjumpaan kita di Metro Bisnis. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rike Karolin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan jangan lewatkan perbincangan menarik sesaat lagi. Sampai jumpa.